Itu punya aku. Halo sobat ngelamun, bagaimana kabarnya? Balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Kalian sebagai warga Indonesia pasti tahu dengan tragedi G30 SPKI bukan? Yang berisi tentang pembantaian pasukan komunis terhadap masyarakat sipil. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berlatarkan pada tahun 1965 dan di mana film tersebut juga pernah menjadi salah satu kontroversi terbesar di Indonesia. Dan di awal peririsannya juga film itu pun pernah dicekal dan ditarik dari seluruh bioskop di Indonesia. Yap, film tersebut ialah Kupu-Kupu Kertas yang rilis pada tahun 2024. Tanpa basa-basi, yo sobat ngelamun, kita langsung aja gaskeun ke videonya. Ini punya kami. Bisa. Sini aku lawan. Film berlatarkan pada tahun 1965 dan pada saat itu sering terjadi penindasan-penindasan yang dilakukan oleh partai-partai komunis, termasuk partai PKI yang sering merebut wilayah-wilayah masyarakat kecil. Justru yang kulihat dari tadi itu bapak yang bahaya. Dan film pun akan berfokus kepada Ning, salah satu anak petinggi partai PKI. Sehingga film Kupu-Kupu Kertas tahun 2024 pun baru saja dimulai. Kemudian di keesokan harinya Ning memberitahukan kepada seorang pemuda yang berada di atas menara pengawas bahwa kelompok PKI yang dipimpin oleh ayahnya akan menyerang dan mengambil seluruh hasil panen mereka. Sudah apa? Pergi pak, promosi baru datang. Namun pada saat itu seluruh warga ragu atas kabar yang dibawa oleh Ning. Namun tak lama dari itu dari arah hutan seorang bapak-bapak sedang terluka parah yang diakibatkan oleh penyerangan PKI. Dan terlihat gerombolan PKI pun mendatangi ladang tersebut yang dipimpin oleh Musso. Namun syukurnya seluruh warga dapat bersembunyi di balik pepohonan jagung yang menjuntai tinggi. Dan oleh karena itu tidak terjadi korban jiwa, kecuali orang yang sudah datang terluka ke ladang tersebut. Tak lama dari itu Ning pun berpamitan kepada warga desa serta ibunya Ihsan untuk pulang. Sok tahu. Kamu tahu enggak? Kamu itu kayak penguntit. Di sini Ning tidak mau diantarkan pulang oleh Ihsan dikarenakan ia tidak mau identitas sebenarnya terbongkar. Namun di perjalanan Ning pun bertemu dengan anak buahnya Musso. Ihsan yang tidak tahu pun ia langsung berlagak so jagoan dan menarik Ning untuk pergi dari tempat tersebut. Dan singkat cerita mereka berdua pun berhasil meloloskan diri dari anak buah Musso. Sebelum pulang ke rumah, Ihsan pun mengajak Ning kepada suatu tempat yang indah sekali. Masih banyak tempat seperti ini. Lalu di sana rasa ketertarikan di antara keduanya pun mulai tumbuh. Setelah itu Ihsan pun mengantarkan Ning pulang ke kampungnya. Namun di sana Ihsan pun melihat abangnya Rashid yang sedang bernegosiasi dengan ayahnya Ning yang bernama Rekso untuk tidak mengganggu hasil panen mereka. Lain ceritanya kalau kamu mau mengabdi kepada saya. Namun negosiasi tersebut pun ditolak mentah-mentah oleh ayahnya Ning. Di perjalanan pulang Rashid pun melihat adiknya Ihsan yang berada di tempat tersebut. Ning itu punya aku. Untuk kali ini Ihsan dan Rashid pun berhasil meloloskan diri. Awalnya menolong. Ya benar, mau ambil hati. Habis itu apa? Ambil tanah, San. Di sini kita diberitahukan bahwa keluarga Ihsan dan Rashid pun penganut ideologi Islam, di mana pada zaman dahulu sering disebut dengan NU. Aku bisa melakukan apapun seperti pemuda lain loh mas. Nah ya kamu. Dan sedangkan Ning kita bisa lihat di awal scene tadi, Ning terlahir di keluarga yang berideologi komunis dan sering disebut dengan PKI. Tolong ikut sertakan adikku. Di sisi lain Ihsan pun menceritakan ketertarikannya kepada Ning kepada sahabatnya Jul. Jul pun kelihatan kaget mendengarnya dikarenakan latar keluarga Ihsan dan Ning pun sangat bertolak belakang. Yang butuh ditolong itu kita, San. Kita nggak tahu besok bisa makan atau enggak. Di sisi lain ayahnya Ning sedang mendengarkan berita di radio perihal tragedi G30 SPKI. Sedangkan di dalam rumah Ning pun sedang berbincang bersama ibunya.
Ia pun memberitahukan ibunya bahwa ia tertarik kepada Ihsan yang notabene ialah orang NU. Ibunya yang mendengar permintaan anaknya itu pun sangat kaget dan ia pun tidak bisa berkata apapun. Di pagi harinya, Ihsan pun menekat menjemput Ning di rumahnya. Ihsan bermaksud untuk mengajak Ning menikmati pesta panen yang akan diselenggarakan di desanya. Kok kamu bisa tahu kamar aku? Kemudian Ning pun sangat berantusias mengikuti acara pesta panen di desanya Ihsan. Namun kebahagiaannya tidak bertahan lama dikarenakan banyak pasukan kakaknya Ihsan yang sedang berpatroli. Untuk mengamankan Ning dan supaya tidak menimbulkan masalah baru, Ihsan pun mengajak Ning ke sebuah ladang, di mana ladang tersebut dihiasi dengan gunung-gunung yang menjulai tinggi, dan sementara itu di desa sedang mengadakan doa bersama. Namun keheningan tersebut pun tidak bertahan lama, di mana dari kejauhan Musho dan teman-temannya datang untuk menyerang desa tersebut. Ini punya kami. Bisa. Sini aku lawan. Di sini Ihsan tidak mengetahui bahwa desanya sedang diserang oleh Musho. Sedangkan di pusat desa sedang terjadi pembantaian warga sipil yang dilakukan oleh kelompok PKI. Setelah berpacaran, Ihsan pun mengantarkan Ning untuk pulang ke desanya. Dan di situ pertama kalinya Ihsan bertemu dengan ayahnya Ning. Untuk mengajak Ning pergi sekali-sekali. Bukannya restu yang didapat, Ihsan pun malah mendapatkan sebuah ancaman. Sedangkan di desanya Ihsan, seluruh kaum Ansor dikumpulkan untuk membahas tentang serangan balik kepada kelompok PKI. Dan tak lupa Mas Rashid pun mengajak Ihsan untuk mengikuti hal tersebut. Namun Ihsan menolaknya dan memilih hidup netral. Hidup itu harus berani. Di sisi lain, Musho mengutarakan perasaannya kepada Ning. Namun tanpa basa-basi Ning pun langsung menolaknya. Dan pada malam itu juga Ning pun memutuskan untuk kabur dari rumah. Seharusnya kita serang mereka dari dulu. Mereka pasti... Kembali lagi ke perkumpulan kaum Ansor di mana mereka memutuskan untuk menyerang PKI malam ini juga. Ketika seluruh kaum Ansor sedang bersiap, Jul pun menghampiri Bang Rashid untuk mengikut sertakan dirinya. Sementara itu Ning bersembunyi di sebuah menara pengawas, di mana ia ternyata sedang dicari oleh Musho dan anak buahnya. Dan tak lama Ihsan pun datang ke sana untuk menemui Ning. Para Ansor, mereka akan menyerang dari Muncar. Entah apa yang membuat Jul untuk berkhianat dan membeberkan seluruh rencana penyerangan kaum Ansor kepada PKI. Sementara itu Ihsan sedang menatap langit sambil merencanakan tujuan bersama Ning. Dan di sisi lain Bang Rashid sedang mengatur seluruh pasukan Ansor untuk bersiap. Dan di kubu PKI juga sedang melakukan persiapan untuk menyambut peperangan bersama kaum Ansor. Kemudian hal aneh pun terjadi di mana tiba-tiba ada pohon tumbang dan terbakar di tengah jalan. Kemudian di kegelapan malam yang terjadi, kelompok pertama pun habis terbantai oleh pasukan PKI. Dan posisi Bang Rashid serta pasukannya pun mulai terdesak oleh PKI yang datang di berbagai arah. Kemudian pertarungan Bang Rashid dengan ayahnya Ning pun tak terelakkan lagi. Dalam penyergapan PKI ini banyak kaum Ansor yang menjadi korban. Aku udah bikin onar. Kamu bisa apa? Dan dengan kejamnya para PKI tersebut menyiksanya sebelum ia membunuh mereka. Sampai-sampai ada kaum Ansor yang mati karena diracun oleh mereka. Matahari pun terbit dari ufuk timur. Kemudian Shin pun memperlihatkan Ihsan yang baru terbangun bersama Ning di menara pengawas. Dan pandangan mereka terfokus kepada gumpalan asap yang mengumpung tinggi. Di tengah perjalanan Ihsan pun menemukan seorang prajurit NU yang sudah terluka. Kemudian tak lama dari itu Ihsan pun menemukan bekas pembantaian PKI terhadap kaumnya. Dan tak jauh dari sana ia pun menemukan tumpukan mayat.
Kemudian Ihsan pun membawa mayat Bang Rashid menuju desanya dengan luka sedih yang sangat mendalam. Sesampainya di desa, isak tangis seluruh masyarakat desa menghiasi kedatangan Bang Rashid yang sudah tidak bernyawa dan kondisi tubuhnya sangat menyedihkan. Setelah pemakaman selesai, ketika ibu melihat keberadaan Ning di pemakaman Rashid, ibu pun langsung mengusir Ning dikarenakan ia adalah seorang PKI. Ihsan yang melihatnya pun langsung mengejar Ning. Lalu Ihsan pun menjelaskan bahwa ibu hanya marah sesaat dikarenakan kelompok ayahnya Ning sudah menghabisi Bang Rashid. Kamu ketemu ini di mana? Sepulangnya ke rumah, Ning pun dibuat kecewa dikarenakan ibunya juga ikut serta dalam penghabisan kelompok Bang Rashid. Pada malam harinya Jul memberitahukan bahwa akan ada penyerangan. Penyerangan tersebut diketuai oleh kelompok yang berpakaian serba hitam, yang biasa disebut dengan kelompok Gagak Hitam. Setelah mendengar kabar tersebut, keluarga besar Ning menjadi sangat panik. Dan pada saat itu pula Musa menawarkan sebuah tempat, di mana tempat tersebut dapat melindungi Ning beserta ibunya. Aku sudah dapat restu buat nikahi kamu. Lagi dan lagi Musa mencoba untuk melecehkan Ning, di mana untungnya pada saat itu Ning dapat memberontak dan bisa mengembalikan keadaan. Sementara di sisi lain, sepulangnya Ihsan sholat dari musola, ia mendengar ada seseorang yang sedang menangis di makam kakaknya, yang ternyata itu adalah Jul yang menyesali perbuatannya. Ihsan yang mendengar tentang pengakuan sahabatnya itu pun sangat kecewa terhadap sahabatnya. Dan jangan pernah kembali ke makam Mas. Pergi! Info penyerangan Gagak Hitam pun tersebar luas di masyarakat, di mana seluruh warga disuruh untuk mengungsi. Dan keesokan harinya hari penyerangan pun tiba, di mana pasukan Gagak Hitam mulai memasuki perkampungan Ning dan menghabisi satu persatu antek-antek PKI tanpa harus memandang siapa mereka. Sehingga pasukan Gagak Hitam pun sekarang berada di depan rumah Ning, di mana dengan akal bulusnya Musa mengunci rumah Ning dari dalam dan meninggalkan ayah serta temannya di luar. Di luar ayahnya pun keteteran melawan pasukan Gagak Hitam dan ia pun berhasil ditangkap. Dan sekarang pasukan Gagak Hitam pun mulai merasak masuk ke dalam rumah Ning dan Musa pun berhasil ditangkap oleh pasukan tersebut. Bukannya pergi untuk mengungsi, Ihsan malah mencoba untuk menyelamatkan Ning. Kemudian Ihsan pun melihat dua orang anak kecil yang sedang menangisi kepergian orang tuanya. Kemudian Ihsan pun menyuruh kedua anak tersebut untuk pergi ke arah pengungsian. Kembali lagi ke pusat desa, di mana seluruh pasukan yang sudah tertangkap pun dibantai di sana. Aku tidak berpikir untuk naik ke langit, darahku akan menyuburkan tanah ini. Ning yang melihat ayahnya dieksekusi, ia pun histeris. Namun tak lama dari itu Ihsan pun datang untuk mengajak lari Ning. Lalu kemudian Ihsan dan Ning pun berhasil melarikan diri. Namun dampaknya banyak sekali pasukan Gagak Hitam yang sedang mencari Ning dan seluruh antek PKI. Hampir saja Ning dan Ihsan pun berhasil menjadi tumbal masyarakat sekitar, di mana masyarakat tersebut menunjukkan Ning dan bukannya pengampunan, masyarakat tersebut pun harus menjadi korban selanjutnya. Di tengah-tengah Ihsan yang terpojok, ia pun menyuruh Ning untuk pergi terlebih dahulu ke arah pengungsian, dikarenakan Ning yang dicari bukan dirinya. Lalu mereka berdua pun berpisah. Ning berhasil lolos dikarenakan ia berkamuflase di antara mayat-mayat korban pembantaian. Sedangkan Ihsan harus tertangkap dan awalnya ia mengaku sebagai adiknya Rashid, salah satu pemimpin pasukan NU di desanya. Iki adene Rashid deh. Antek PKI. Namun salah satu pasukan Gagak Hitam melihat Ihsan membawa lari Ning. Lalu Ihsan pun harus tumbang di hadapan Ning. Dan akhirnya Ning pun berhasil ke pusat pengungsian, di mana ia bersama ibu Ihsan dan dua orang anak kecil tersebut. Dan itu semua adalah bukti cinta Ihsan kepada Ning. Hingga film pun selesai. Bagaimana Sobat Ngelamun, kisahnya sangat tragis bukan? Melebihi cinta yang dihalangi oleh perbedaan agama.
Oke sobat ngelamun, nilai yang terkandung dalam film ini ialah lebih baik hidup kita damai daripada kita harus membalas dendam kepada seseorang, dan dendam itu pun tidak akan pernah usai. Oke sobat ngelamun, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk tetap berada di channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys ya.